Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil masih melanjutkan kamalu khilqatihi wa jamalu suratihi sallallahu alaihi wasallam. Tentang kesempurnaan penciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keindahan bentuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumi fid dharain amin. Kamalu khilqatihi wa jamalu suratihi illa an qal al-khaddu. Malam ini kita mencoba membahas tentang kesempurnaan pipinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agar kita ini sedikit mengenal Nabi Muhammad secara mendetail. Walaupun mengenal Nabi Muhammad secara sempurna nggak mungkin mampu, tapi paling tidak ada peningkatan pengetahuan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada peningkatan tentang kenalnya kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-khaddu, pipi. Amma khadduhu syarif, adapun pipinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, faqad kana sallallahu alaihi wasallam asilal khaddain. Maka ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asilal khaddain. Apa itu asil? Al-khaddain itu kedua pipi. Kedua pipinya Nabi Muhammad itu asilun. Apa itu asilun? Wa ma fihi istitalatun ghairu murtafi'il wajnah. Yang namanya asil adalah pipi yang di dalamnya ada sifat memanjang dan tidak tertarik ke atas. Maaf. Orang itu ada pipinya yang turun ke bawah, ya kan? Istilahnya apa? Kendor, melembe, membleh. Ada yang pipinya kayak ketarik ke atas. Jadi kepalanya itu kayak memanjang, pipinya ke atas. Nabi Muhammad itu memanjang tapi enggak membleh. Dan tidak tertarik ke atas. Pas tepat sempurna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita ada yang pipinya sempurna, hidungnya enggak sempurna. Ada yang hidungnya sempurna, pipinya membleh. Macam-macam. Tapi Nabi Muhammad pipinya aja sempurna. Jadi kita pulang ini membayangkan Nabi Muhammad pipinya aja luar biasa. Kemudian al-ainu, mata. Wajah ini semuanya indah. Tapi orang itu di antara kesempurnaan yang dimiliki oleh seseorang yang di wajah itu biasanya yang dilihat pertamanya kan matanya. Oh, matanya bagus. Baru dilihat hidungnya, baru dilihat pipinya, baru dilihat yang lainnya. Nah, al-ainu, matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma basaruhu syarif, adapun pandangannya Nabi Muhammad yang mulia, faqad wasafahullahu ta'ala biqaulihi, maka Allah Subhanahu wa taala telah mensifati pandangannya Nabi Muhammad, telah mensifati matanya Nabi Muhammad biqaulihi dengan firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma zaghal basaru wa ma tagha. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Ini ayat di dalam Al-Qur'an di mana di dalam ayat tadi Allah mensifati matanya Nabi Muhammad. Ma zaghal basaru. Matanya Nabi Muhammad itu enggak lirak-lirik. Kalau kita kan matanya jelalatan ke sana kemari. Naik motor aja bisa ngeliat yang kanan, yang kiri, yang atas, yang bawah. Nabi Muhammad enggak. Matanya enggak lirak-lirik.
Wa ma tagha, dan matanya Nabi Muhammad enggak pernah lihat hal di depan yang terlalu jauh. Jadi melotot, bengong, fokus ke depan sampai enggak lihat kanan kiri, enggak. Lihat kanan kiri sampai enggak lihat depan juga enggak. Ini diantara kesempurnaan akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Maaf, kita ini lirak-lirik itu kurang bagus. Karena lirik itu termasuk min sifatil fudul. Apa itu fudul? Ngelihat sesuatu yang enggak harusnya kita lihat. Lihat sesuatu yang harusnya kita enggak. Contoh, kita keluar dari kita keluar dari rumah mau ke pasar. Berarti tujuan utama kita apa? Pasar. Kenapa harus lirak-lirik di jalan? Kira-kira lirak-lirik di jalan penting apa enggak? Enggak. Enggak penting. Karena tujuan kita adalah beda kalau kita keluar dari rumah mau mencari sesuatu, dan sesuatu itu kita harus nyarinya misalkan di Slawi. Ada di Slawi misalkan toko jamu, dan jamu itu enggak ada di Jatibarang. Toko jamunya kita belum pernah ngeliat, kita cuma dapat alamat. Sampai di alamat tujuan baru kita lihat kanan kiri karena lihat toko yang akan dituju. Nah kalau kita sudah mau menuju sesuatu yang kita sudah tahu, mestinya di jalan kita jangan lirak-lirik. Terus kemana pandangannya? Fokus ke tempat yang kita tuh lihat depan sampai maaf ini, sampai dangak-dangak ngangkat kepala juga itu bukan termasuk sopan santun. Terutama maaf kalau di rumahnya orang. Kalau di rumahnya orang. Masuk rumahnya orang, jam dindingnya dilihat. Bupetnya dilihat. Keramiknya dilihat. Cat temboknya dilihat. Sofanya dilihat, lirak-lirik, atas, bawah, kanan, kiri. Itu bukan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Itu bukan akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad matanya ke atas juga enggak, lirak-lirik juga enggak. Terus bagaimana pandangan Nabi Muhammad? Nanti akan dijelaskan. Wa thabata fi sahih, dan telah ada riwayat yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yara bil laili fid dzulmati kama yara bin nahari fid dhawi. Ini tentang mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Tadi kesempurnaan akhlaknya Nabi Muhammad enggak pernah lirak-lirik kanan kiri. Nabi Muhammad matanya nggak pernah ke atas atau sengaja ngangkat kepala karena pengen lihat sesuatu. Nah sekarang dijelaskan Nabi Muhammad itu Bapak Ibu kalau ngelihat pandangannya di tengah malam itu sama seperti ngelihatnya Nabi Muhammad di siang hari yang cerah. Jadi Nabi Muhammad jalan kemanapun nggak butuh lampu. Mau gelapnya kayak seperti apapun menurut Nabi Muhammad tetap terang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi enggak butuh lampu. Bahkan apalagi Nabi Muhammadnya butuh lampu. Rumah yang ditempati oleh Nabi Muhammad pun enggak butuh lampu. Dalam sholawat-sholawat itu kan dijelaskan kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah yang engkau tinggal di dalamnya ya Rasulullah, maka rumah itu enggak butuh lampu karena rumahnya jadi terang. Rumahnya jadi luar biasa kan. Masa kita enggak pengen punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW? Masa kita enggak pengen cinta Nabi Muhammad? Masa kita masih kepikiran selainnya Nabi Muhammad? Wa kana yara min khalfin kama yara min amamin. Dan ada Nabi Muhammad itu melihat belakang sama seperti melihat depan. Jadi Nabi Muhammad kalau pengen ngelihat belakang itu enggak perlu
apa namanya? Nengok. Kalau kita kan mau ada suara apa kan? Nabi Muhammad enggak. Jadi Nabi Muhammad pandangannya ke depan tapi bisa ngelihat yang bukan berarti di belakang ada matanya. Matanya tetap ke depan tapi bisa ngelihat yang belakang. Itu di antara mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ngelihat malam hari sama seperti ngelihat di siang hari. Ngelihat belakang sama seperti ngelihat depan. Wa fi hadithi Abi Halah, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Halah, idzal tafata iltafata jami'an. Nah ini Nabi Muhammad matanya enggak pernah lirik. Idzal tafata iltafata jami'an. Kalau Nabi Muhammad menoleh, itu menoleh semua badannya. Jadi Nabi Muhammad lagi jalan, misal ada yang manggil di sebelah kanan, ya Rasulullah, Nabi Muhammad gak ngelirik seperti ini. Tapi Nabi Muhammad berhenti, kemudian badannya juga diarahkan ke yang sebelah kanan. Nabi Muhammad ada yang manggil di sebelah kiri, ya Rasulullah, Nabi Muhammad berhenti, badannya diarahkan ke yang sebelah kiri. Nah kita pun demikian, terutama sama orang yang lebih tua, apalagi orang tua kita. Guru kita, kiai kita, ustadz kita, kalau dipanggil kita berhenti, kemudian lihat sumber suara itu dari mana datangnya, kita arahkan badan kita. Bapak kita manggil, ibu kita manggil, jangan ya sambil jalan. Berhenti. Mana ibu kita suaranya? Sebelah kanan, berhenti. Arahkan badan kita ke sebelah kanan. Iya bu, ada apa? Ayah kita manggil, fulan, berhenti, sebelah kiri, iya ada apa. Dan jangan sampai maaf, kita lebih hormat sama ulama daripada sama orang tua. Orang tua itu yang paling berhak dihormati. Hormat sama ulama, memang itu kewajiban. Ambil barokahnya ustadz, kiai, habaib, itu bagus. Barokahnya orang tua lebih banyak. Barokahnya orang tua lebih banyak. Kadang sama ustadz, sama kiai, kalau ketemu dicium tangannya bolak-balik. Sampai 7 kali kalau bisa. Tapi orang tuanya sendiri nggak pernah dicium tangannya. Dicium mungkin kalau ketemu lebaran. Selfie sama kiai ulama bagus, nggak apa-apa, itu reaksi dari cinta, ekspresi dari cinta. Tapi bapak ibunya nggak pernah diajak selfie. Mereka lebih berhak dihormati. Nah, Nabi SAW itu kalau noleh semua anggota badannya ikut menoleh, ikut nengok. Berhenti, kemudian lihat. Khafidut tarfi. Nabi Muhammad itu rendah pandangannya. Nah, kita kalau jalan di antara akhlaknya itu pandangannya nunduk. Itu akhlaknya Nabi SAW. Lihat seperlunya aja. Lihat naik sepeda motor ke bawah. Ya jangan ke bawah banget ya, depan ngerem gak kelihatan. Maksudnya jangan terlalu ke atas gitu. Secukupnya, sebutuhnya. Nadharuhu ilal ardi atwalu min nadharihi ilas sama. Pandangannya Nabi Muhammad ke bumi itu lebih panjang, lebih sering, lebih banyak daripada mandang ke langit. Maksudnya lihat ke atas, itu Nabi Muhammad jarang sekali. Lihatnya seringnya ke bawah. Ini diantara tawadu, rendah dirinya Nabi SAW. Dan memang kurang sopan lihat atas. Lihat atas itu kurang sopan. Bahkan dalam doa pun tata keramanya, adabnya itu kalau doa matanya ke tempat sujud. Kalau doa itu matanya ke tempat sujud. Makana yara min khalfin kama yara min amam. Wa fi wa jalla nadharuhul mulahadhah wal mulahadhah min al-lahdhi wa huwa an-nadharu bi syikil ain alladhi yalis sada'.
Nabi Muhammad itu jarang melihat dengan apa ya? Jadi matanya fokus ke tengah-tengah, ke atas. Kayak orang lagi tidak paham gitu loh. Masih kalau bahasa Jawa Timurnya mencureng. Kayak gini. Jadi sininya ngerut. Itu Nabi Muhammad gak pernah ngelihat sampai gitu. Biasa ngelihat itu orang kalau sininya suka ngerut itu biasanya orang tegang. Biasanya orang, makanya maaf kita ini sering lihat cermin, dilihat ngerut apa enggak ini. Orang tegang itu orang kurang tawakal. Orang tegang itu orang kurang tawakal, bangun tidur. Kenapa kok gini? Duitnya habis. Nabi Muhammad jarang sekali. Seperti itu tuh jarang. Santai aja ngelihat ini ke bawah, nggak lirak-lirik. Sininya nggak usah pakai acara mengkerut. Biasa. Itu diantara akhlak. Apalagi depan orang tua. Semarah-marahnya kita ini mengkerut di dahi harus hilang. Semarah-marahnya kita mengkerut di dahi harus hilang sama orang tua. Hati-hati. Kan orang marah biasanya sininya mengkerut. Nah kalau sama orang tua, bapak ibu kita ini jangan sampai ada mengkerut di sini. Yang sopan. Ada di Tegal. Maaf, orang itu pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang terhormat, pengen sukses, kuncinya ada pada orang tua. Bapak dan ibu kita terutama. Kalau bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, pengen apapun datengin dulu kuburan bapak, kuburan ibu. Kirim doa kepada mereka, mereka dengar, mereka tahu. Setelah itu minta ke bapak ibu, biar bapak ibu mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawasul ke orang tua kita. Jangan sampai kita melupakan orang tua. Nah semarah-marahnya ketika kita marah, kita pusing, kita lagi nggak punya duit, kita lagi tengkar sama pasangan hidup, orang tua datang, hilangkan itu semua problem. Tampakkan wajah ceria. Ada di Tegal, pengusaha, karyawannya banyak. Marah sama karyawannya, luar biasa kalau karyawannya punya salah, marahnya luar biasa. Tapi ketika lagi marah, ibunya telepon, itu angkat teleponnya ibunya, marahnya langsung hilang. Oh iya, ada apa Bu? Makanya karyawannya kalau lagi dimarahi itu mereka doa-doa biar ibunya telepon. Bener, dan itu sukses luar biasa. Ya Bu, ada apa Bu? Oh iya Bu. Itu akhlak Nabi Muhammad nggak pernah kayak gini matanya. Matanya nggak pernah lirak-lirik. Matanya nggak pernah lihat, jarang lihat ke atas. Matanya nggak pernah mengkerut di tengah. Kalau noleh semua anggota badannya ikut nengok. Lihat belakang sama seperti lihat depan, lihat di kegelapan sama seperti lihat di cahaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kehebatan matanya. Itu kehebatan matanya. Sekarang bentuk matanya. Wa yaqulu sayyiduna Aliun radhiyallahu an, dan berkata sahabat Ali radhiyallahu an, kana sallallahu alaihi wasallam azimal ainain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam matanya besar, bukan besar yang jelek. Jadi maaf, ada orang terlalu sipit kan nggak bagus, bulat kayak bola juga kurang, tapi masih bagus. Nabi Muhammad itu indah matanya, tipis sipit enggak, tapi besar indah. Ahdabul asy'ar musyarrabal ain bihumrah. Ahdabul asy'ar, apa itu ahdabul asy'ar? Ay al-kathirul hadab. Bulu matanya ini banyak. Bulu matanya banyak. Orang kalau bulu matanya banyak kan bagus, apalagi sampai lentik. Nah, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matanya enggak kecil, bulu matanya tebal, bagus, lentik. Musyarrabal aini bihumrah, matanya kecoklat-coklatan. Putih-putih matanya itu ke coklat-coklatan.
Wa fi riwayatin ajul ain ashkalul ain. Nah, matanya itu kecoklat-coklatan. Wa huwa mahmudun wa mahbubun. Mata yang kecoklat-coklatan itu mata yang dipuji dan mata yang disukai banyak orang. Bukan kuning, kalau kuning penyakitan. Dan bukan merah, merah itu sakit mata. Tapi kecoklat, apa ya istilahnya? Yes, itu kecoklat-coklat. Jadi bukan merah, bukan kuning. Kalau merah itu sakit mata, kalau kuning berarti ya kita naudzubillah. Pipinya indah, matanya juga indah. Ar-ra'su wal jabin. Nah, sekarang bahas tentang kepala. Kepala dan ini apa namanya? Jidat. Jidat. Kalau ini apa? Kalau dahi mana dahi? Dahi itu sini ya. Kalau ini pelipis mana? Pokoknya itu yang kita bahas sekarang. Ar-ra'su wal jabin. Jabin ini kalau di kamus artinya jidat. Nah, jidat. Amma jabinuhul karim faqad kana sallallahu alaihi wasallam wadihal jabin. Wa huwa ma'na qouli Ali silatul jabin. Wa fi riwayatin wasi'ul jabin. Wa fi riwayatin azimul jabhah. Wa kulluhu bima'nan wahid. Nabi SAW jidatnya ini besar, bukan botak, tapi besar. Orang kalau jidatnya kecil nggak bagus, botak juga nggak bagus. Nabi Muhammad nggak botak, tapi jidatnya lebar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam azimul hamah, kepalanya besar. Kepalanya besar. Jadi sininya lebar, kepalanya besar karena pundaknya lurus. Kalau kepalanya kecil, pundaknya lebar kan jelek. Kepalanya besar, pundaknya kecil juga enggak. Pundak Nabi Muhammad lebar dan lurus sehingga kepalanya besar itu indah sekali. Jidatnya besar, matanya besar, kepalanya juga besar, pipinya enggak membleh. Wah, luar biasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam azajjul hawajib. Alisnya dalam. Ini alis kan ya? Alisnya dalam maksudnya tebal. Sawabihu fi ghairi qarnin ay anna hajibahi tawilani tamani lakinna ghaira mujtabi'aini wala muttasilain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisnya tebal, panjang tapi enggak nyambung. Alisnya tebal, panjang tapi enggak nyambung. Kan ada yang nyambung. Ini enggak, Nabi Muhammad panjang, tebal, tapi enggak nyambung. Orang itu kadang ada yang bulu sininya tebal, alisnya tipis. Ada yang sampai kadang kayak enggak punya alis. Nabi Muhammad indah alisnya, bulu matanya juga tebal, lentik, matanya juga besar, jidatnya besar, kepalanya juga besar, pipinya enggak membleh, matanya indah. Al-anfu, sekarang hidungnya. Ai aknal anfi wa huwa irtifa'u a'lahu wa ihdaidabu wasatihi wa subuhu tarfihi wa nu'utati wasatil qasobati wa dhikil min kharin. Nabi Muhammad SAW hidungnya atasnya mancung, lurus ke bawah, lobang hidungnya enggak besar. Dan jarak antara lobang hidungnya juga sangat sesuai.
Kalau di Maulid Tiba sampai dijelaskan alifiyul mimi. Alifiyul anfi. Mimiyul fami. Nabi Muhammad itu hidungnya saking indahnya seperti huruf alif. Seperti huruf alif lurus. Lubangnya enggak gede. Sempit lubang hidungnya. Dan hidungnya juga indah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-famu. Sekarang mulut. Ini tadi masih ingat semua enggak? Masih ya? Pertama pipi. Pipinya enggak memble, enggak ketarik ke atas. Kemudian matanya bulu matanya tebel, alisnya juga tebel, panjang, enggak nyambung. Matanya besar. Gak suka lirak, gak suka lihat ke kalau noleh semua anggota badannya ikut nengok. Lihat depan sama seperti lihat belakang. Lihat malam sama seperti lihat ketika siang. Itu udah berapa keistimewaan Nabi Muhammad? Kalau ditulis mungkin 10 dapat barusan ini. Kalau yang gak nulis lihat di YouTube ditulis. Di Facebook. Ini kita baru membahas wajah, itu pun belum semua. Sudah sangat beda dengan manusia biasa. Al-fammu, mulutnya Nabi SAW. Dhali'ul fammi ay azimuhu. Mulutnya besar. Karena ada orang mulutnya kecil banget. Kenapa kok besar? Wal arabu tamdahu azimal fammi wa tadhummu saghirahu. Nabi Muhammad kan diutus di negara Arab. Kemudian beliau juga dari suku Arab. Nah, orang Arab itu tamdahu azimal fam. Orang Arab itu memuji mulut yang besar. Jadi kalau ada mulut besar tuh orang Arab indah mulutnya. Wa tadhummu saghirahu, enggak senang sama mulut yang kecil. Nah, karena Nabi Muhammad di negara Arab, jadi dan kepalanya juga besar. Kalau mulutnya kecil kan enggak sesuai. Sehingga mulutnya besar. Mufallajul asnan. Giginya renggang-renggang. Kecil-kecil dan renggang-renggang. Itu kan gigi yang indah. Kecil-kecil renggang-renggang. Ay mutaba'idun bainal asnan. Ansyab ay thayyibul fam. Mulutnya selalu bau wangi. Bangun tidur pun Nabi Muhammad bau wangi. Jangankan mulutnya, maaf, air liurnya aja bau wangi. Dan air liurnya bisa buat obat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Air liurnya dilihat itu seperti titik-titik berlian, permata. Air liur itu kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan itu nikmat untuk kita. Ya bayangkan kalau ada orang mulutnya kering, na'udzubillah, mau makan nelen aja kan susah. Tapi buat yang lihat itu nggak enak sama sekali. Ada orang tidur, itu kan yang lihat nggak enak. Tapi buat dia enak. Nabi Muhammad itu seandainya liurnya keluar, yang lihat indah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baunya wangi. Makanya kita ini kalau mau sombong-sombongan, mulai kok bangga diri, mulai kok sok ganteng, mulai sok cantik, coba bangun tidur cium liurnya sendiri. Apa kita punya apa? Mau sombong apa kita ini? Mau sok apa kita yang kita banggakan itu tidak ada sama sekali. Gak ada yang kita banggakan dari diri kita. Yang kita banggakan itu iman Islam yang ada di hati. Nabi Muhammad itu keringatnya wangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad liurnya wangi. Dan Nabi Muhammad liurnya bisa buat obat. Liurnya bisa buat menyelesaikan masalah. Diceritakan kalau enggak salah sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik pernah datang menghadap Nabi SAW.
Sahabat Anas mengatakan, ya Rasulullah, saya ini punya sumur kering terus ya Rasulullah. Sudah dikeruk, biar dalam keluar airnya, nggak lama kering lagi. Akhirnya Nabi mengatakan kepada sahabat Anas, ayo Anas, kita datengin sumur yang kamu punya itu. Setelah Nabi datang, lihat sumurnya sahabat Anas yang kering, diludahin sama Nabi. Kalau kita ngeludah di sumurnya orang gimana kira-kira? Ludah di sumurnya sendiri aja kita suruh minum mikir-mikir. Wah ada ludahnya saya. Makanya nggak usah bangga diri gitu ini. Punya apa? Enggak punya apa-apa gitu. Ludah. Setelah Nabi ngeludah, sumur itu langsung keluar airnya dan airnya tawar luar biasa. Sumur yang asalnya kering diludahi Nabi Muhammad jadi banyak airnya. Dan airnya rasanya tawar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu mulutnya selalu wangi. Enggak pernah dikasih minyak wangi. Kita bangun tidur, maaf Bapak Ibu. Kita bangun tidur gosok gigi. Belum makan masih bau. Udah gosok gigi ini. Udah disemprot. Pewangi. Udah kumur. Pakai obat kumur, belum makan, nggak enak tetap mulut kita baunya. Beda antara kita dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aflajuthan thanitain barakuthanaya. Gusinya sangat indah bersih. Gusinya indah bersih. Gusi itu ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya pucat. Kalau Nabi Muhammad indah. Orang rokok gusinya hitam, bibirnya hitam. Nabi Muhammad enggak seperti itu. Indah, semuanya bersih. Mulutnya indah, baunya wangi, liurnya kelihatannya indah, gusinya bersih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mulutnya aja kalau diceritain enggak ada habis-habisnya. Mulutnya kalau diceritain nggak ada habisnya. Pernah ada seorang wanita ini sifatnya jelek. Datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muslimah, wanita muslimah tapi sifatnya kurang bagus lah, jelek. Di zaman Nabi, datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lihat Nabi lagi makan diliatin. Terus wanita tadi ngomong sama Nabi, masa Rasul makannya banyak seperti itu? Padahal porsinya enggak banyak. Nabi ngelihat wanita itu senyum. Kalau kita dibilang kayak gitu gimana? Nabi senyum. Nabi malah tanya, pengen makanan ini? Terus kata wanita tadi, iya kalau dikasih mau. Akhirnya dikasihkan sama dia, ini makan sepiring semuanya, bawa semuanya kata Nabi. Apa kata wanita tadi? Masa cuma dikasih ini yang di piring? Kata Nabi gak ada lagi. Itu yang di mulut. Kata Nabi yang di mulut ini mau taruh sini. Dikeluarkan sama Nabi yang di mulut ditaruh situ. Sama wanita tadi dikudek. Bekas yang mulutnya Nabi dan yang ada di piring itu dicampur jadi satu dimakan. Langsung wanita tadi pulang ke rumah akhlaknya berubah. Jadi diem. Jadi nggak banyak omong, jadi sabar. Oh, mau minta ludahnya sabar. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi itu keindahan sebagian kecil keindahan yang ada di wajahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maziyatul Jamalin Nabawi, keistimewaan keindahan kenabian yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan keindahan kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keindahan kenabian ada pada diri nabi-nabi yang lain. Keindahan kenabian ada pada diri rasul-rasul yang lain. Tapi khusus untuk Nabi Muhammad itu punya keistimewaan.
punya kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul yang lain, apalagi dimiliki oleh manusia biasa. Sabada annahu sallallahu alaihi wasallam qad u'tiyal hasana kullahu. Riwayat sudah ditetapkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan oleh Allah semua keindahan. Mau cerita tampan, Nabi paling tampan. Mau cerita ganteng, Nabi paling ganteng. Mau cerita apapun, pokoknya Nabi yang paling segalanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Walakin hadzal jamalun nabawi mutawwajun bi amraini azimaini. Akan tetapi keindahan kenabian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu mutawwajun bi amrain azimaini, dibungkus dengan dua perkara yang besar. Ganteng, indah, sempurna, ada bungkusnya lagi. Ada kesempurnaannya lagi. Disempurnakan dengan dua perkara yang besar. Pertama, al-haibatul jalaliyah. Wibawa yang besar. Wibawa yang ganteng, kalau enggak wibawa jadi fitnah. Nabi Muhammad itu ganteng dan wibawa. Wathani an-nurud diyai, cahaya yang jelas. Kan ada orang ganteng tapi wajahnya enggak bercahaya. Ada orang ganteng tapi enggak wibawa. Sampai di zaman sahabat Umar ini ada cerita lucu. Nah, di zaman sahabat Umar, ketika sahabat Umar menjadi khalifah, itu ada anak muda gantengnya luar biasa. Sampai setiap anak muda itu lewat, wanita-wanita yang lihat mau masuk rumah itu lihat suaminya males. Kalau ada wanita lagi duduk dengan wanita lagi ngobrol, pemuda tadi lewat, obrolan ini berubah jadi cerita tentang gantengnya pemuda itu. Sahabat Umar takut ini pemuda jadi fitnah nanti. Akhirnya dipanggil pemuda tadi, digunduli sama sahabat Umar. Kata sahabat Umar, kamu boleh keluar tapi gundul. Nah, gundul. Setelah gundul, apa kata wanita-wanita yang lihat di Madinah? Ternyata ketampanan itu semakin hilang rambutnya, semakin nampak ketampanannya. Bingung sahabat Umar, ya Allah digunduli malah tambah kayak gini. Ini kata sahabat Umar, tolong ya kamu jangan tinggal di Madinah, sana keluar dari kota Madinah. Lah ini berarti sama Nabi ganteng sahabat, jauh tetap tampan Nabi. Tapi Nabi punya wibawa. Nah, walidzalika lam yaftatin bihi man yarahu. Nah, karena itu tidak terfitnah orang yang memandang wajahnya Nabi. Tidak jadi fitnah, ketampanannya itu enggak jadi fitnah. Bikhilafi Yusuf alaihissalam, beda dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ma'akaunihi u'tiya nisfal hasan. Padahal Nabi Muhammad itu, padahal Nabi Yusuf itu cuma diberi separuh ketampanan wajah Nabi. Nabi Yusuf cuma diberi separuh ketampanannya wajah Nabi. Tapi ketampanan wajah Nabi Yusuf bikin Nah, kenapa? Karena enggak diberi wibawa seperti Nabi Muhammad. Illa annahu lamma ra'ahu niswatu qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Nabi Yusuf yang cuma diberi separuh ketampanan, itu ketika wanita-wanita teman-temannya Zulaikha ngelihat Nabi Yusuf, teman-temannya Zulaikha itu langsung ngiris-ngiris jari-jarinya sendiri. Kemudian mereka mengatakan wa qulna hasya lillah, mustahil, ini bukan manusia. Ini pasti malah kenapa? Padahal Nabi Yusuf gantengnya separuh gantengnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Yusuf tidak diberi wibawa yang besar seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, sampai dikatakan wasuhbu Zulaikha law ra'aina jabinahu la atharna takti al-qulubi alal aidi. Dikatakan teman-temannya Zulaikha yang motong jari, seandainya teman-teman Zulaikha itu tadi mereka melihat jidatnya Nabi,
melihat jidatnya Nabi. Lihat jidatnya aja. Niscaya mereka akan memotong-motong hatinya mereka sendiri. Bukan jarinya. Seandainya mereka melihat Nabi, tapi wibawanya seperti Nabi Yusuf, enggak seperti Nabi Muhammad. Saking gantengnya Nabi SAW. Tapi wibawa, haibah, bikin orang sungkan. Sehingga enggak jadi fitnah, enggak menyebabkan fitnah. Fa'ammal jalalul haibah faqala hindubni abihala fi waswihi kana fakhman mufakhaman. Adapun tentang kewibawaan, keagungan, maka dikatakan Nabi Muhammad itu fakhman, mulia, mufakhaman, selalu dimuliakan. Dimanapun Nabi Muhammad itu selalu Lah kalau ketemu musuhnya itu aslinya takut semua sama Nabi. Musuhnya itu aslinya takut semua sama Nabi. Pernah ketika Nabi masih di Mekah, kan Nabi suka dizalimi. Itu di saat Nabi lagi sujud, kepalanya itu ditumpuki kotoran onta. Yang numpuki nggak berani sendirian, rame-rame. Ketika Nabi Muhammad bangun dari sujudnya, Nabi Muhammad mendoakan satu-satu yang numpuki kotoran itu. Mudah-mudahan fulan, ya Allah saya pasrahkan kepadamu. Fulan, ya Allah saya pasrahkan kepadamu. Itu semuanya gemeter. Dengar doanya Nabi Muhammad langsung gemeter, ketakutan sendiri. Padahal mereka banyak, Nabi Muhammad sendirian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Qala Ali man ra'ahu batihatan haba. Yang melihat Nabi Muhammad secara langsung pasti enggak mampu. Langsung sungkan. Apa sungkan bahasa sini? Segen. Langsung segan. Maqala ghairuhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam au qarannasi fi majlis. Nah, ini juga mesti kita perhatikan. Nabi Muhammad yang ganteng, yang tampan, yang wibawa, yang luar biasa seperti itu, Nabi Muhammad setiap duduk beliau itu paling tenang di antara manusia yang lain. Kalau duduk itu tenang, penuh wibawa. Makanya kita ini kalau pengen dihargai orang, kalau duduk itu tenang, nunduk. Nanti orang hormat sama kita, tapi jangan cari kehormatan. Maksudnya kita biar dihargai gitu loh. Jangan nanti beda, disapa orang. Fulan, tenang saya ini. Enggak, kalau disapa ya kita noleh. Enggak perlu nunjukkan kesangaran, tenang aja, tenang. Nabi Muhammad dihormati karena ketenangannya. Dan karena memang beliau punya wibawa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tahala alaihi rajulun fa asabathu min haibatihi ra'datun. Pernah ada seseorang masuk pengen ketemu Nabi Muhammad. Ketika ngelihat Nabi Muhammad langsung gemeter semua badannya. Langsung gemeter. Bukan takut tapi segan, gemeter luar biasa. Faqala lahu. Kata Nabi Muhammad, tenang, enggak usah gemeter seperti itu. Wa yaqul Amr bin al-As an hadratin Nabi an hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam ma kuntu utiku an amla aini minhu ijlalan walau su'iltu an asifahu ma ataqtu li anni lam akun amla aini minhu. Ada seorang sahabat bernama Amr bin As. Pernah Amr bin As mengatakan, aku ini enggak pernah melihat langsung Nabi. Jadi para sahabat itu jarang yang berani melihat Nabi gini, enggak ada yang berani. Kenapa? Ijlalan lahu, karena penghormatanku kepada Nabi. Jadi ngelihat Nabi kayak gini nunduk semua sahabat ketika di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya sifatnya Nabi seperti apa, aku nggak bisa, kata Amr bin As, karena nggak pernah bisa fokus ngelihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai dikatakan oleh Abi Halah, karena idza takallama atroko julasa'ahu ka'annama ala ru'usihi at-tayru. Nabi SAW kalau sudah berbicara, maka pembicaraannya Nabi itu akan menjadikan orang-orang yang di sekitarnya nunduk semua, sampai seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Jadi nunduk semua, siapapun itu, mau musuhnya, mau siapapun, kalau sudah bicara dengan Nabi langsung hilang beraninya itu. Langsung hilang kesombongannya. Padahal Nabi ngomongnya enggak kasar.
Nabi ngomongnya nggak pakai marah, ngomong biasa. Itu langsung orang segen semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, Nabi dengan kesempurnaannya, dengan wibawanya seperti itu, dijelaskan di sini karena sallallahu alaihi wasallam yubasituhum wa yulatifuhum liyaskuna rauhum. Setiap ada orang datang menghadap Nabi, Nabi tahu orang ini segan. Sama Nabi dilemah lembuti, sama Nabi diakrabi sampai mereka tenang. Segennya itu berkurang. Ada satu cerita. Di Mekah itu ada seorang ulama namanya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Guru daripada Syekh Soleh, guru daripada Kiai Labib, Kiai Tohawi. Itu As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Tinggi, putih, ganteng. Tinggi, putih, ganteng. Sampai dulu kakek saya Syekh Muhammad ketika Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki berkunjung ke Jatibarang ke rumahnya Syekh Muhammad, katanya Syekh Muhammad cuma bisa nangis. Lalu beliau mengatakan, engkau wahai Syekh Muhammad seperti ini, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Engkau yang cucunya seperti ini, bagaimana dengan kakekmu? Gak bisa ngomong. Nah, sampai pernah di Tegal itu ada pengantin yang gandeng itu Syed Muhammad. Kebetulan Syed Muhammad lagi di Tegal. Apa kata perempuan-perempuan yang lain? Yang pantas jadi pengantin yang gandeng. Yang pantas jadi pengantin itu yang, karena memang gantengnya luar biasa. Kalau lihat fotonya aja kan luar biasa itu Syed Muhammad. Apalagi masa mudanya. Ini itu pernah ada satu pejabat Indonesia, haji kalau nggak salah. Pengen ketemu Syed Muhammad, kata pejabat ini. Oh iya, dianterin. Ketika ngelihat Syed Muhammad itu takut pejabat, gak berani deket. Syed Muhammad tahu, dipanggil sini, malah diajak guyon, disuapin seperti itu. Itu akhlak yang diwarisi dari Nabi SAW. Nah kalau cucunya Syed Muhammad gak tahu cucu keberapa. Seperti itu, bagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW. Waja'a an Qailata binta Makhramah annaha qalat lama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutakhashshian fil jalsah wa hiya qa'idul ghurfasa ar'atu minal faraq. Ada seorang wanita namanya. Nah, ini kenapa wanita enggak bisa terfitnah dengan ketampanan wajah Nabi Muhammad. Kalau tadi di zaman sahabat Umar itu kan ada pemuda yang gantengnya jadi fitnah. Udah nggak usah berhayal pengen jadi seperti itu. Beda, kita siapa kita ini. Itu di zaman sahabat Umar ada pemuda yang jadi fitnah karena ketampanannya. Nah, Nabi kok yang tampan nggak jadi fitnah, nggak bikin fitnah. Kenapa? Karena wiba. Nah ini ada satu wanita cerita, Wanita itu namanya Qailah binta Makhramah. Nah, Qailah binta Makhramah itu mengatakan, ketika aku melihat Rasulullah SAW dalam keadaan mutakhashsyian fil jalsah, lagi khusyuk dalam perkumpulan. Nabi enggak sendirian, dalam perkumpulan Nabi lagi duduk khusyuk. Wa huwa qa'idul ghurfasa, saat itu Nabi Muhammad duduk bersila. Ar'atu minal farok, aku gemeter karena takut. Karena wibawa. Nah, sekarang wanita mau tergila-gila gimana? Baru ngelihat aja gemeteran. Faqala rajulun ya Rasulullah ar'atil miskinah. Ada seseorang mengatakan, ya Rasulullah itu ada perempuan miskinah. Maksudnya bukan miskin merendahkan ya. Maksudnya perempuan kasihan itu. Lagi gemet. Miskin itu bukan merendahkan, miskin itu maksudnya orang yang lagi kasihan. Itu ya Rasulullah, miskinah, ada perempuan kasihan ya Rasulullah, gemeter. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya walam yanzur ilayya wa ana inda dhahri ya miskinah alaihi sakinah. Nah, ternyata wanita yang Qailah yang ketakutan itu tadi melihat Nabi Muhammad baru dari belakang, belum dari depan. Jadi baru melihat punggungnya Nabi Muhammad itu langsung gemeter. Nah ada orang mengatakan, ya Rasulullah di belakangmu ada perempuan kasihan gemeter. Nabi langsung mengatakan tanpa lihat.
Nabi enggak ngelihat dulu gini, enggak. Tetap Nabi pandangannya ke depan karena ngelihat belakang sama seperti ngelihat depan. Nabi Muhammad mengatakan, ya miskinah alaikis sakinah. Indah ya bahasanya Nabi. Sekali ngomong aja didengarkan indah. Ya miskinah alaikis sakinah. Wahai miskinah, atasmu sakinah, ketenangan. Udah tenang, gak usah takut seperti itu. Nah ketika Nabi mengatakan seperti itu, apa kata Qailah? Maka na faqal adhaballahu maka na dakhala qalbi minar rabbi. Ketika Nabi mengatakan seperti itu, langsung Allah menghilangkan apa yang ada di hatiku dari rasa takut. Jadi kalau Nabi mengatakan, udah gak usah takut, ya orangnya langsung gak jadi takut. Kan luar biasa, seperti disetel ini. Udah gak usah takut, gak jadi takut. Kalau diulang lagi, takut, ya jadi takut. Kalau kita mungkin jadi mainan punya, takut, takut. Udah jangan takut. Udah jangan takut, langsung orangnya otomatis jadi enggak takut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa Nabi Mas'ud Al-Badri wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan kita ketemu malam Sabtu depan, kita akan meneruskan tentang kewibawaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita membahas tentang kemudian kemudian kepala serta jidat, kemudian hidung, kemudian mulut serta wibawa ini masih panjang. Mudah-mudahan kita ketemu malam Sabtu lagi dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, tetap nikmat iman, nikmat Islam. Niatkan hadir di sini untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi. Niatkan hadir di sini untuk menumbuhkan rasa cinta, karena kami sama teman-teman bikin majelis ini niatnya bikin umat ini semakin cinta kepada Nabi SAW. Karena kalau cinta kepada Nabi sudah ada di hatinya umat ini, hidupnya akan bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kepada kita rasa cinta yang besar kepada Nabi SAW sehingga kita selamat hidupnya dunia akhirat. Ala hadhi niyat wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tsumma la rahya baihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Tsumma la rahya alihi wa ashabihi wa azwajihi ajma'in. Tsumma la arwah li usyuhati wa salihin. والأئمة الراشدين والعاملين ثم على رحي والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة خصوصا مع السيد الإمام محمد البوصيري والسيد محمد الفاتحة. يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.